Misalnya Allah dawuh salat iku apik, berarti wong Islam kudu salat. Misalnya ana ayat wal walidatu yurdina auladahunna, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu redaksinya ya kalam khobar, berarti ibu itu sebaiknya menyusui anak. Ora kok kalam khobar terus muni ngene. Angger jenenge ibu nyusui anake, terus suatu saat ada kejadian orang yang payudaranya ada penyakit terus enggak boleh menyusui. Oh Qur'ane salah, jare angger ibu nyusui iki kok gak ya kowe goblok berarti ra iso usul fikih. Berarti kabeh kudu dianalisis pakai usul fikih. Lha ya misalnya teng usul fikih teng Qur'an wonten wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radu, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu kalam khobar. Tapi maknane kamu seorang ibu kalau enggak ada uzur harus menyusui. Ora kok terus ibu itu cara Quran itu mesti menyusui anaknya. Suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui, terus Anda janggal. Sama, suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir ngerusak Ka'bah. Terus kowe protes, jadi dijogo pangeran jebule kok dirusak. Lo kalau dijogo pangeran berarti ada hukum kamu wajib. Ya, itu sudah aturan hukum. Aturan ilmu usul apa? Usul fikih. Paham ya? Meskipun kenyataannya ya Ka'bah dijaga Allah sampai sekarang. Ya paling ada kejadian-kejadian kecil gue iling-ilingan nak Ka'bah iku makhluk. Nggih nak Ka'bah iku makhluk. Ya tahu lah kena banjir. Masuk Kanjeng Nabi meskipun kekasih pangeran yo nate watuk, nggih nate loro. Lan disebut gada al-a'rad al-basyariyah. Nggih nate ra duwe utang. Sampai Nabi kabundut itu jadi utang perkara 30 sok dijamekno baju napa? Rompi. Ya umatnya keterusan. Niku parah utange mboten trimo 3 sok niku napa. Oh masak mobile cek utangan kabeh. Lah yo Nabi nyontonine mok 30 sok. Sing nyontoni keterusan. Ya tapi penting ben orang tuh ndak sok suci bahwa ya macam-macam wong diutang mboten asal iso nyaur mboten. Dadi eling-eling nek cara kaidah usul fikih nek ana kalam khobar iku dadi hukum eling-eling nek ana kalam khobar niku dadi napa? Hukum. Nek ora kok kalam khobar terus mbok enteni bener salah e mboten. Yen ana kalam khobar iku dados napa? Dados hukum. Mulane cara wong alim-alim misale Quran la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan kalam khobar yang megang Quran hanya orang yang suci. Terus berarti perintah kalau megang Quran harus suci. Ora kok terus kowe ngenteni satu kenyataan. Angger ditakdir nyekel Quran berarti wong suci. Mulane nyekel Quran ben dadi wong wah yo repot nang ngono ora tau ngaji usul. Oke, makanya enggak boleh orang mengambil kesimpulan hukum Quran hadis tanpa ahli usul fikih itu enggak boleh karena usul fikih itu satu perangkat analisis untuk memaknai Quran. Kalau kamu sesuai tekstual ya sesat. Misalnya gini, Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngendikan begini, kalau kamu pipis atau ngising, ya, pokoknya qadil hajat, itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah. Menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadisnya ngoten walakin syarriku au gharibu, menghadaplah ke barat atau ke timur. Karena Madinah itu posisinya selatan utara sama Mekah. Sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap barat atau timur. Tapi kalau Indonesia enggak boleh ke barat, enggak boleh ke timur. Nah, itu namanya usul fikih. Konteksnya beda. Nabi dulu ngendikan begitu karena ngendikannya di Madinah. Misalnya begini lagi contoh. Tasaddaqa Rasulullah, tak contohkan yang fikih. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min aqitin. Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering. Tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadis itu dengan Rasulullah mengharuskan sedekah fitrah dengan kutil balad. Dengan kutil balad, makanan yang pokok di negara itu. Akhirnya ulama Indonesia bilang ya beras 2,5 kilo. Mungkin ulama Sudan bilang apa? Meskipun Nabi dawuh tamron, kurma. Lah nek kowe sesuai teks, berarti zakat fitrah kudu nganggo kurma. Yo pengen melarate linu tapi. Weteng lesu disedekahi kurma. Lah itu usul fikih namanya, enggak boleh sithik-sithik sunah Rasul kudu persis Nabi, nak persis Nabi nak sedekah nganggo kurma. Mungkin nak persis Nabi aja salat ning bidukan, salate ning Mekah. Mergo Nabi ra tau salat ning Jogja. Ngapain persis lho. Misalnya gini lagi, Nabi ngendikan,
Ittaqun nar etasaddaku walau firsana satin. Kowe iku sedekah senajan to sak sampile wedhus. Mergo wong Arab iku paling melarat lah nak mayoran nyembelih wedhus. Ora ana wong Arab mayoran nyembelih napa? Pitik. Lah saiki Nabi dawuh sedekah senajan to nganggo sampil wedhus. Lah wis disembelih pitik kok sedekah sampil wedhus kan ora iso. Akhirnya Indonesia digenti wis sedekah las senajan to nganggo pupu pitik. Wong sing disembelih pitik kok ape dadi pupu wedhus. Nah, itu namanya usul fikih. Usul fikih itu ilmu analisis. Nabi ngendikan tuh konteksnya kayak apa? Rohnya dalam kalimat itu apa? Disebut tangkihul manat kalau dalam istilah usul fikih itu. Satu kesimpulan yang seperti itu. Dan lafadz yang disebut itu tidak mengikat. Nah, kenapa tidak mengikat? Karena konteksnya beda. Nabi karena orang Arab, tentu contohnya kot itu tamron, apa? Kurma. Kalau kita contohnya beras. Paham ya? Iku wong saiki mau ngaji. Mau ngaji tapi fatwa hukum yo repot. Makanya ilmu ushul fikih itu penting sekali. Itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk konteks-konteks yang memang beda. Kayak tadi misalnya Nabi ngendika tamron, kita ganti kutil balad. Berarti dalam konteks Indonesia tamr diganti apa? Beras. Ya tamr diganti apa? Diganti beras. Ya seperti itu seterusnya. Misalnya begini lagi, dulu Nabi ngendikan an-nukhama fil masjid kafaratun wa kafaratuha dafnuha. Dulu masjid itu dari pasir. Kalau ada orang ria atau ngidu itu kata Nabi, ngidu di masjid itu dosa. Kafaronya adalah dipendem. Nah, saiki kowe ria ning gone keramik, terus kafaroe pe mbok walik keramike. Ya dulu karena Nabi ngendikan dipendem karena masjidnya dari pasir. Lah saiki mosok ape mbok pendem? Mbok jegoli keramike terus perkara itu. Ya ndak, semangat dipendem ben bersih wong liya ora jijik. Ya semangat dipendem artinya ditutupi ben wong liya gak jijik. Nah, sekarang kalau keramik ya diambil mbek tisu terus disujeni. Sama-sama menghilangkan. Ya itu seperti itu usul fikih. Paham sih kalau maksud gitu. Lah Ka'bah ya sama. Kowe terus aja protes. Jare Mekah iku kota haram, gak bakal ono masalah. Kok saiki ono perang, dhisik ya ono perang zaman Abdul bin Zubair. Dhisik ya ono perang zaman wae repot zaman ora tau ngaji usul fikih. Dadi nak kalam khobar niku sing mesti dados hukum. Nggih sing mesti dados napa? Dados napa? Hukum.